Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, peserta kuliah Al-Qur'an online, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam sesi kuliah Al-Qur'an online lanjutan kita, dan kita masih membahas halaman kelima di dalam mushaf Al-Quran kita, tepatnya membahas surah Al-Baqarah ayat ke-27 ya. Sekarang kita memasuki pembahasan ayat yang ke-27. Setelah sebelumnya kita membahas ayat ke-26 ya dengan tafsirnya. Baik, pada ayat ke-26, saya ingatkan, pada ayat ke-26, pada bagian akhir ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ya, dan tidaklah menjadi sesat ya, disebabkan oleh permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kecuali orang-orang fasik ya, orang-orang fasik. Nah, siapa orang-orang fasik itu? Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-27. Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang fasik itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina, orang-orang yang kuduna itu artinya orang-orang yang membatalkan atau merusak ya, mengkhianati atau mencederai ya. Apa yang mereka rusak, apa yang mereka batalkan? Ahdallahi ya, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan taat, mereka akan patuh ya, mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya zat yang menciptakan mereka, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang layak dan pantas untuk disembah. Tetapi mereka merusak ya, membatalkan atau mengkhianati kesepakatan dan perjanjian mereka itu mim ba'di mitsaqihi, mim ba'di ya, setelah mitsaqihi ya, setelah mereka ya, mitsaq itu artinya satu ikatan yang sangat kuat ya, ikatan yang sangat kuat. Jadi perjanjian ini oleh orang-orang fasik ya dirusak ya, setelah perjanjian ini sedemikian kuat ya, mereka nyatakan atau mereka sepakati. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan apa yang amarallahu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bihi, terhadapnya, ayyusala, untuk disambungkan. Jadi mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala justru perintahkan untuk disambungkan. Wa yufsiduna, dan mereka melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Jadi itu intisari apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan atas dasar itu semua Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika, mereka itulah, hum ya, sebenar-benarnya mereka itulah orang yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin melihat seperti apa karakteristik ya, sifat-sifat orang-orang yang merugi, maka lihatlah apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang orang-orang fasik. Nah, kita lihat apa penjelasan tafsir ayat ke-27 ini di sini. Sini dikatakan alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna membatalkan ahdallahi
Ya, perjanjian Allah Subhanahu wa taala alladzi yang akhadahu yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala alaihim atas mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari kita ya, sejak kita bahkan di alam rahim ya, di alam sebelum kita dilahirkan ya, dijelaskan di dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an bahwa kita telah kita semacam telah menyepakati satu kesepakatan untuk apa? Bi'ibadatihi wahdahu. Untuk hanya beribadah wahdahu, hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'i rasulihi, dan juga mengikuti rasulnya. Ya, alladzi yang akhbarat bihi, yang telah dikabarkan tentangnya oleh ar-rusulu, para rasul, qablahu, sebelum beliau, yaitu maksudnya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kita melakukan penelitian pada agama-agama samawi sebelum Islam, ya, semuanya sepakat bahwa kitab-kitab suci mereka ya, di dalam Taurat maupun dalam Injil telah menyinggung cikal bakal kehadiran seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik ini? Haula, ya, mereka alladzina, ya, haula illadzina, mereka orang-orang yang yatanakkaruna, yang mengingkari li'uhudillahi, terhadap ya, janji dan kesepakatan-kesepakatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yattasifuna, mereka mempunyai sifat, mempunyai ciri bi annahum, bahwa mereka itu yaqta'una, selalu memutuskan ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan, biwaslihi, untuk disambung, seperti kal arham ya, seperti hubungan kekerabatan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya nilai kekerabatan ya di dalam Islam ya, sehingga dia menjadi satu bagian penting di dalam ajaran syariat Islam ya, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kalau kita mau merujuk misalnya, maka salah satu contoh terbesar bangsa yang punya tipikal seperti ini adalah Bani Israel, di mana Bani Israel ini sesungguhnya secara nasab, secara keturunan, ya, mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, yang notabene Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak, dari Nabi Ishak alaihissalam kemudian turunlah generasi Bani Israel, kemudian dari Nabi Ismail kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So artinya secara nasab keturunan antara Nabi Muhammad SAW dengan mereka ini sebenarnya bertemu pada Nabi Ibrahim. Dan seharusnya secara logika ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka Bani Israel ini tidak punya problem psikologis untuk menolak ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menolak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka mengabaikan banyak hal, termasuk mengabaikan sebenarnya adanya kekerabatan ya antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selain itu mereka juga wayas'auna, mereka selalu berusaha, bekerja linashril fasad, untuk menyebarkan kerusakan fil ardi, di muka bumi, bil ma'asi ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat ya. Saya kira sudah menjadi rahasia umum ya bagi kita semua ya, bahwa segala bentuk kerusakan moral ya yang sekarang ini
menyebar ya di muka bumi, yaitu eh, para Zionis ya, dan yang bekerja di belakang itu ya mempunyai peran ya cukup signifikan ya, dalam menyebarkan kerusakan-kerusakan moral ya dalam bentuk pornografi, ya, film-film yang tidak bermoral ya, dan lain sebagainya. Maka atas perbuatan itu dalam ayat tadi dikatakan ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Apa yang dimaksud orang-orang merugi? Di sini dikatakan fahaula, maka mereka itulah mereka itulah orang-orang yang an-naqisatu, yang berkurang. Huzuzuhum, ya, ya bagian ya keuntungan mereka. Ya, mereka bukan hanya berkurang tetapi bahkan mungkin akan habis ya bagian-bagian keuntungan, bagian-bagian kesenangan mereka, bagian-bagian kebahagiaan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi ini adalah tafsir dari kata al-khasirun. Al-khasirun itu artinya adalah an-naqisatu hududuhum fid dunya wal akhir. Jadi orang-orang yang merugi itu artinya apa? Orang-orang yang keuntungan tidak mendapatkan keuntungan, ya, tidak mendapatkan keuntungan, ya, dalam konteks kita sebagai hamba Allah yang akan menjalani kehidupan akhirat. Orang-orang yang merugi itu adalah orang yang kehilangan keuntungannya ya di dunia, dan tentu terlebih-lebih lagi di akhirat. Ya, di akhirat ketika dihisab, ketika dihitung semuanya, maka mereka mengalami kerugian yang sangat luar biasa ya, sehingga kemudian mereka layak dan pantas untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu pembahasan kita ayat ke 27. Kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah kita bertemu kembali dalam sesi kuliah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.